rida hati dengan pu yang tak miliki. Jadi tak hubung, nak hubungan dua. Penyebab orang kena penyakit gara-gara le pikiran. Penyebab le pikiran gara-gara hana rida, hana syukur dengan pu yang memiliki. Penyebab hana rida, hana senang dengan pu yang memiliki karena agaknya dianggap mantang udip hampir 10, 50, 60, 100 tahun lagi. Maka kalau apa kemuliaan dan yang sering tak ingat mati, rida dengan pu yang tak miliki. Karena nikmat yang diberi Allahnya telang bentuk materi mental. Kalau apa nikmat yang le urang hana sadari, nikmat sehat. Nekalan urang ngasin-ngasin ge lang jamuk nak sakit ke? Acimnya orang kaya ada yang langin tinggal langsung sakit aja. Yang kan tak apa nikmat ayat. Kupu man le tak peng ya terba oksigen pada beliau. Nafah pada beliau. Ya nak tahu pi lalang pun dia nak dengar hidup tutu yang dengar ke. Nah, yang kan nikmat apa yang paling raya gebi le Allah kemudahan. Hana gebi kaya tapi dengar hidup tutu. Yang tak apa nikmat. Tengok tu orang yang kaya hidup tutu ni mana pun hang dengar tabah dan jamuk li dalam kamar, hang dengar di mana pun. Yang kadang-kadang nikmat yang le dan yang hana tak sadari dua tak syukuri kadang-kadang. Karena tak artikan nikmat berbentuk materi. Ya, hai dah bela motor, hai dah pegang rumah raya, tak anggap hana nikmat sagai lah udipnya. Padahal dum Allah gebi nikmat yang tanpa dah sadari. Kupu lepeng yang terus banafah pada beliau. Tanya hana gebi peng Allah. Alhamdulillah nafah hana payah. Hana payah dah beliau. Yang merupakan salah satu nikmat yang Allah beri, maka katanya perlu disyukuri. Maka dalam udipnya katanya perlu istighfar. Patang perlu istighfar lebih-lebihnya beli rajabnya belum istighfar dipegah oleh para ulama. Malah nak pernah baca dalam kitab le ulama-ulama awal ke cita-cita bermati dalam beli rajab. Karena dalam tabuh hadis dipegah oleh Nabi dalam beli rajabnya Allah le mutakaknya orang-orang yang merdeka daripada api neraka dalam beli rajab. Maka tanya perlu istighfar, perlu laki ampun khusus di dalam bulan rajab. Karena dalam bulan Rajab letak orang yang merdeka oleh Allah. Mudah-mudahan tanya roh dalam golongan orang yang merdeka oleh Allah daripada api neraka. Maka le dah kala dalam kitab-kitab bercerita ulama-ulama awal diinginkan merdeka dalam bulan Rajab, meninggal dalam bulan Rajab agar katanya termasuk dalam orang yang merdeka oleh Allah daripada api neraka. Oleh para ulama nasabah kata-kata nasihat daripada ulama, perbanyak olehmu istighfar. Jangan kamu memperbanyak pikiran. Karena Allah membuka sesuatu dengan istighfar, bukan dengan pikiran. Ini apa maksud abang? Artinya katanya tak semikir terlalu panjang, jio tak semikir. Dalam dentai pun yang tak fikir yang teruk. Ya kan? Itu tak duk tak inginkan nyo dak je benarnya macamlah laulai dia. Bukan dentai teruk yang tak inginkannya. Golong. Tapi kunci harus mulazamah. Hanjit istighfar ada tambah dia tu. Hanjit istighfar suruh mana aku ngaji. Mana tak dua tahu lebih istighfar. Yang dua dah. Nah istighfar le malam. Nah 27 malam dah nak le je. Boleh ke dia nak buat lam. Istighfar le lam. Allah gebuka sesuatu dengan istighfar bukan dengan berfikir. Hadis man lazamal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja min kulli dhaikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang mulazamah, apa makna mulazamah? Dia baca terus menerus sabi-sabi. Tak baca sabi-sabi istighfar paling kuranglah fiura benadir tu atau betul ler tu betul lima tu. Paling kurang dir tu lah. Sebab Nabi nak ada riwayat, nak pegah Nabi 75 ga ni istighfar, nak pegah firtu ga. Padahal Nabi hanya berdosa, tapi Nabi ni istighfar. Faedah istighfar bukan hanya untuk memohon ampunan, tapi gebi faedah dalam hadis ketika orang kan dibaca istighfar terus menerus lebih gebi. Pertama gepegada kesusahan. Watena kesulitan dalam hidup gebi jalan keluar. Yang kedua gebi rezeki pada tempat yang hana ada sangka-sangka. Ini keutamaan istighfar yang luar biasa. Maka bunuh nak ungkapan nasihat dari ulama, kamu perbanyak istighfar, jangan kamu perbanyak pikiran. Karena Allah membuka sesuatu dengan istighfar, bukan dengan pikiran. Dum yang tak semikir, hana teruk ote lagi tak inginkan. Itulah merajahkan bak tarif atas.
Lu tak pegat pikiran, tak planning, tak atur program, atau mandung kan lagi tak inginkan. Maka ironya lebih-lebihnya dalam bulan Rajab perlu istighfar. Mudah-mudahan Allah ampun dayo, mudah-mudahan dengan tak perlu istighfar Allah gepetruk bina hajat-hajat dayo. Nya yang gukun li ulama al istighfar la yaqtadi sabakat dunub. Ku maknaji istighfarnya hanya menunjukkan seseorang buka awaina dosa le beristighfar. Adigi tuntutan istighfar dalam agama kan untuk mengampuni dosa semata. Walau tanya hana ada bubur dosa tetap tak istighfar. Karena istighfarnya menunggu lebih leboh kemuliaan, leboh kelebihan le Allah. Nah, ternyata cerita Imam Ahmad bin Hanbal ketika Imam Ahmad dia kunjungi kota Kufah. Nah, suratnya itu dari bandar jauh langsa. Karena di Kufah hana saudara Imam Ahmad ge masjid. Masjid malam masjid ini tutup sehingga li marbot dan penjaga masjid diusir Imam Ahmad IBA dalam karena masjid nak kunci. Sehingga Imam Ahmad ke batrah doi pugo lam li urang jaga masjid. Hai urang duha bene noi tarik imam babaje ke hirintak ke dia berjalan. Sampai rubah Imam Ahmad diku sabo kedai. Patengan Imam Ahmad di turinan, urang ana turi. Karena patengan kalau benar foto. Orangnya urang ana turi dah denganan je tak betul. Ni zaman masayan di denganan lah guys. Foto hana. Akal urang jaga masjid mana? Ana depunya ulama raya. Ana depunya Imam Ahmad. Fikir urang tuha biasa. Jadi ketika ada ikut apa kedai urang tengah pegang roti. Pegang roti, biasa urang muka roti bunga malam kan tak gaduh pegang adonan. Di kalian urun duha kai tulak-tulak anak ikut kedai gi piuh dalam kedai. Dari piuh dalam kedai le Imam Ahmad ke kalian urun pegat roti yang babah ke istighfar tadi. Tengok ke pegat roti astagfirullah babah istighfar tadi. Kita yang le Imam Ahmad pajan kana istighfar. Dari semenjak long muka roti no sabi lo istighfar. Karena Imam Ahmad urun malim gedepu kiban fadilah istighfar kita yang kuatan nak bila Allah kerana dari sering mulazamah istighfar. Kun orang muka roti mana dumpu ke betul oleh Allah. Kecuali hajat lum tipu yang dalam truk hawa lum talum yang merempak dengan Imam Ahmad. Sampai duduk dia dengar ucapan lagi kan ke Imam Ahmad. Berarti gara-gara istighfar ni lung ditarik itulak kena una IBA dalam masjid. Di istighfar yang tukang tarik secara lahir ditarik li urang jaga masjid, padahal pada hakikat istighfar yang kagak baca li urang muka roti yang tukang tarik bak bajai Imam Ahmad agar merempak engaian juga masjid cara ada merempak. Ya akhirnya gepeluk urang muka roti benar oleh Imam Ahmad. Akhirnya orangnya salah satu sejarah yang sering ditulis dalam kitab bahwa salah satu bukti istighfarnya menjadi sebab Allah gepetruk bina hajat dan keinginan dia. Termasuk rezeki benar. Maka di bulan Rajabnya perlu istighfar karena istighfarnya menjadi sarana atau sebab untuk dia mudah mendapatkan rezeki. Ini kembali ke persoalan yang tengah tanya buat benar. Sirah urang waman kana bihadal wasaf. Sirah urang Okam lingku wa aslu dalika punca demikian seluruhnya ridha daripada nafsunya. Jadi memandung orang yang berakhir terjerumus dalam maksiat berawal dari punca karena ridha kepada nafsu. Sebaliknya wa man lam yardi an nafsi. Orang yang hana ridha ke nafsu, niscaya tidak akan menganggap bagus keadaannya. Nyatanya hana senang hawa nafsu. Pu yang dah pubut tanya hana tak anggap jero. Oh yakin tak ada jamaah. Pasti nak terbesit lang hati tu. Alah, ada kaidang tak jamaah, kadang nak penyakit hati nak betul. Oh kaidah sembahyang sunat, mantan tingat ilung baru padung sembahyang sunat. Oh kamu kaid lu dah sembahyang sunat, lu dah banding dengan ulama atau urun saleh yang gepubut ibadat dalam keadaan ikhlas hati. Karena ibadat yang paling bernilai harga ibadat orang yang zuhud. Ibadat orang yang hanya terikat hati dengan dunia. Maka 2 rakaat Abu Bakar sembahyangnya lebih hebat daripada dunia dan isi. Karena orangnya adalah buat ibadat dalam keadaan hati zuhud hanya terikat dengan dunia. Ibadat tanya dalam keadaan terikat dengan dunia. Bukti ji punya gadang ci Honda minta sembahyang upat je pada beduk. Yang tanda mantang terikat hati dengan dunia.
Maka kunci untuk khusyuk ini, kunci yang paling raya agar khusyuk dari sembahyang. Nah orang yang mencara berkhusyuk dari sembahyang tempu. Dalam kitab kunci mangat khusyuk zuhud yang kunci paling raya. Yang ni hai dia. Maka ibadat tanya le dari segi kuantitas tapi kualitas kurang. Ibadat sahabat dik dari segi kuantitas tapi kualitas raya. 2 rakaat sembahyang le orangnya minta banding dengan dunia ada atau dunia mentangga sembahyang orangnya. Mana sembahyang ni beribadah rakaat. Bedaan ada banding dengan dunia mengai semua raya ini dalam mentega ibadat tanya. Bedaan dengan dunia ada banding. Kena beda. Dia tak ingat ke perbedaan yang jauh lagi yang tertekan penyakit wujud. Jadi ikut hati tanya ilmu ada letak ibadat dalam tentai jeroh lagi para wali ibadat. Dalam tentai jeroh lagi para sahabat ibadat. Yang gekun urang yang hana rida ke nafsu, hana anggap jeroh keadaan gakyan. Urang yang hana anggap jeroh keadaan gakyan, nyan gakyan mutayakidan, mutanabihan litawari wal awari. Selalu jaga, selalu menghindari dan selalu mewaspadai litawari wal awarid bagi apapun yang datang dan apapun yang menentang. Pemantang yang teruk bisikan-bisikan menok juga yang hindari. Nah, kemudian yang menjadi pangkal maksiat yaitu bunuh ridha kepada nafsu, pangkal taat yaitu tidak ridha kepada nafsu. Kemudian ini dilanjutkan bahawa kun Abu Haffaz radhiyallahu an labladi dablingku. Kun Abu Haffaz radhiyallahu an man lam yattahim nafsahu ala dawamil awqat wa lam yukhalifaha fi jami'il ahwal. Orang yang hana dicurigai nafsu gotnya sepanjang waktu dan hana ditantang nafsu gotnya dalam seluruh kondisi. Walam yajudha walam yajurraha dan tidak menarik akan nafsu kepada yang dibenci oleh nafsu pada sepanjang harinya, ada orang tersebut dianggap orang tertipu. Tanya mio hana pernah tak curigai nafsu, nyo anggap maghrur urun tertipu. Nah yang tertipu dengan ilmu, nah tertipu dengan amal saleh, nah tertipu dengan nasab keturunan, macam-macam lah urun tertipu. Iblis hamba Allah yang paling taat betul. Malah guru para malaikat karubin, malaikat-malaikat yang paling tahu Allah gemugurai bak iblis. Tapi karena iblisnya tertipu dengan kebaikan diri, merasa sombong, maka apa yang dirasakan oleh iblis? Penyebab iblis kena laknat nandukan cerita dalam kitab. Waktu Allah dalam pegat Nabi Adam, beredar informasi di kalangan para malaikat, termasuk iblis yang di kalangan malaikat, bahwa Allah akan mencipta sira manusia Adam, dan watengan diperintah sujud oleh Allah na salah sira dari kalangan malaikat yang hantim sujud, dan urangnya gemurkai oleh Allah. Watai dengarnya oleh iblis, hana pernah terbesit dalam hati iblis boleh jadi yang bermaksud urang hantim sujud nyanji. Malah iji berpikiran nyosor pasti yo nak salah kira malaikat yang hantim sujud yang akan dimurkai oleh Allah. Karena ji selalu menganggap nyan urang lain kanji dan nyoji mungkin. Ketika Allah tu perintah sujud ke Nabi Adam, bina malaikat memandung ke mubagah-bagah sujud agar baik roh lam urang yang pegah firaunya. Kau benar nak firau yang hantim sujud. Jadi ketika perintah sujud Allah memandung tugam-tugam untuk sujud agar baik roh lam firau yang hantim sujud. Le iblis karena ji hana merasa nak kemungkinan draw ji yang je kurang hana sujud, isarat kau bang perintah sujud Allah je nak sujud lai kalau seorang kawan. Habis ibuta habis mandir tu hujung yang buta bahasa pada kan. Itu 60 derajat. Malah itu 60 derajat buta pandangnya yang keji hana sujud. Guna hoya ke mandung sujud, guna bikin orang lain. Yang akibat gara-gara menganggap diri hebat, menganggap diri baik, menganggap orang lain yang salah. Jadi dengar nak kata-kata nak kira makhluk Allah yang hantim sujud, yang anggapnya kanji orang lain.
Ingat dia perintah sujud di sorot dulu lain. Lepas sorot, habis putar basah ternyata mendung sujud. Yang nak sujud engke iblis kira. Nya tu bahaya metanya tanggap draw tiang beres urut lain musabah anak beres. Maka ini untuk menghindari baik tertipu, tanya geyu curigai nafsu dan geyu tentang nafsu tanya sepanjang hari dan sepanjang waktu. Maka tanya dalam agama berpegang ahli hatim At-Ta'i dalam kitab Ihya, baik tertipu dengan ilmu karena Bal'am orang paling 3 ilmu. Tapi duduk akhir kehidupan yang kiban malah je kurang kafir. Baik tertipu dengan ibadat. Iblis orang yang paling 3 ibadat, tapi akhir kehidupan iblis menjadi makhluk yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah. Kalau dilaknat tu, bapak tanya sunatkan baca laknatullah, tidak dengar nan iblis. Alian hanggebi tertipu dengan suhbah salihin. Mana suhbah salihin tanya mengon ngurung saleh. Nya hang tertipu sih. Karena hana orang yang paling saleh selain Nabi Muhammad. Yang kalau Nabi Muhammad tanya berdesa Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab naruh orang iman. Hana kan? Ada tip urau kalau Nabi. Tanya sering dah kalan ulama, sering dah kalan orang saleh. Yang hang tertipu menyogetanya hana ta item ikuti tak teladani pumantang yang orang yang kubur. Jadi hamadang ngan toto mentang pegalung to ngabu bulan lemah le betul na ngan abu bulan to ngabu bulan lemah betul. Tapi hantam pernah tak teladani gaknyan, hantam pernah tak beramal lagi gaknyan beramal nya hana manfaat tu. Karena beralih ulama, cinta yang memberi manfaat, cinta yang akan dikumpulkan tanya bersama orang yang tak cintai, cinta yang dibarengi dengan mengikuti. Dalam bahasa Arab kan samaratul mahabbah al-mutaba'at tammah. Buah daripada cinta ke orang saleh, cinta ke Rasul, cinta kepada ulama, cinta kepada para wali, al-mutaba'at tammah, mengikuti jejak orangnya. Jadi dia cinta-cinta tu dan hang lebih tertipu dalam tanya dengan tempat yang get. Tanya udip dalam Dayak, tanya udip di Aceh. Megah Acehnya tanah ulia, tanah mulia. Nabi Adam pak udip. Syurga, mana tempat yang lebih hijrah daripada syurga? Tapi ada ujung-ujung apa ada duit sikit. Maka tanya hang lebih tertipu dengan tempat, hang lebih tertipu dengan le muturi dengan orang saleh, hang lebih tertipu dengan ilmu, hang lebih tertipu dengan ibadat. Untuk tak hindari baik tertipunya memandum, kunci ji selalu mencurigai hawa nafsu. Selalu menganggap ku yang dibisik di nafsunya anaga. Dan baik rida kepada nafsu. Nyanyian kita jaga, nya insya-Allah tanya akan terhindar daripada hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah. Kemudian ini langkah hikmat selanjutnya yang lalu baca boleh. Langkah hikmat selanjutnya li anta sahaba jahilan la yarda an nafsihi khairul laka min anta sahaba aliman yarda an nafsihi. Bahwa kamu bersahabat akan orang bodoh yang tidak rida daripada nafsunya lebih baik bagi kamu daripada bersahabat orang alim yang rida daripada nafsunya. Maka di mana letak ilmu orang alim yang rida nafsunya dan di mana kebodohan orang jahil yang tidak rida daripada nafsunya. Artinya oleh tungku gepingat tanya bahawa pangkai ubina maksiat, modal maksiat adalah rida kepada nafsu. Kemudian gepingat dalam tanya tamungan dekat dengan orang nak ilmu tapi gaknyan selalu rida ke nafsu nya gepandang hanagat. Tapi lebih baik tamungan dengan orang jahil yang tidak pernah rida ke nafsu. Tapi orang jahil yang tidak rida kepada nafsu juga tidak pernah membiarkan diri dalam kebodohan. Nya baik dalam surah hantu. Sabab tanda sira urang hana terjangkit penyakit rida ke nafsu nal heboh tanda. Yang pertama, selalu melihat bahawa diri kita lah yang benar. Ini tanda urang rida ke nafsu. Tanda firara urang terjangkit penyakit rida ke nafsu, selalu memandang diri benar. Artinya orang jahil yang hana ilmu gepandang diri benar, nya orang jahil rida ke nafsu cik ke. Yang gepingat ini tamungan dengan orang jahil yang hana rida ke nafsu lebih baik daripada orang nak ilmu tapi rida ke nafsu. Tanda orang jahil yang rida ke nafsu hang biarkan diri dalam jahil tapi dia minta ilmu ke apa.
Ini juga yang biarkan diri dalam jahil, yang tanda agaknya berarti melihat pu yang gepubul agaknya berada ada yang mudah sehingga hang tim berbaiki yang tanda ya rida kena suci. Jadi maka mudah cok kesimpulan nal heboh tanda sira urang rida kena su. Tanda pertama selalu melihat bahwa diri kitalah yang benar, yang tanda rida kena su. Yang kedua, sayang pada diri bukan sayang ke agama. Jadi yang menguntungkan roh dengan yang paling tahu utamakan kan ke agama. Pulang yo ke masyarakat. Ke agama anak sayang, pulang ke masyarakat ganggak kok. Anak urusan kok. Yang penting draw ke beres. Yang urang yang selalu sayang kepada diri sendiri tapi tidak pernah sayang ke agama dan ke masyarakat secara umum, yang ganggak urang yang terjangkit penyakit ridha kepada nafsu. Kemudian yang kedua, tanda menganggap tak ada aib pada diri sendiri. Tak anggap roh hana aib aku. Tak anggap roh terberes. Tak anggap roh hana kesalahan betul. Yang menyonal heboh penyakitnya, yang berarti kita nyo anggap urang yang rida kepada nafsu. Yang babetak na ilmu nyo heboh nyo dalam tasawuf hang bitak mengan ngurung menang. Karena kita nyo salah satu yang mempengaruhi jiwa kita nyo adalah teman dekat. Maka ada kata-kata dalam bahasa Arab anil mar'i la tas'al mandur ila karinihi. Tentang seseorang jangan kamu tanya, lihat saja dengan siapa dia berteman. Kita nak kalan urang kalan dengan soi mengan. Jangan saleh yang biasa terbawa kepada saleh. Pun 3-2 mungkin nanya berada jamaah. Maka tiaan dah ai pakat ni pakat kami keluarga baru fikir-fikir lah anak mangat kata ni pakat aja. Tinggal makan aja kata rumput rasa sabar kenikmatan diri sendiri, nak kesenangan sendiri buat ibadat, enggak kaidah. Jadi nak pengaruh. Dampak yang paling pengaruh kepada pribadi seseorang teman dekat. Maka di dalam kitab Risalah Kusyariah bab masalah taubat berpegah dengan salah satu jalan untuk supaya gampang dalam bertaubat, hujranu sahibisu. Gayu hujran mana hujran gayu tinggalkan gayu PGO teman yang buruk. Ngen yang hanagat yang ngen yang ajak tanya kepada bud hanagat yang PGO yang jalan untuk gampang bertaubat. Tadi dia tanya tak pegah mentang taubat alingan te malam tetap dia fitak ngen balapak. Ulapak judi lapak barang gapu nyan hana mejan taubat tanya sukses. Taubat apa kan? Yang ingin taubat sukses, kunci paling raya kubah. Ngon yang ajak tanya kepada maksiat kepada Allah, kubah. Yang ini membuktikan teman dekatnya sangat memberi pengaruh kepada kepribadian itu. Maka ini aku ingat tak mengon dengan orang jahil yang hana rida ke nafsu lebih baik daripada tak mengon dengan orang alim tapi kena rida ke nafsu. Jahil yang maksud ini orang yang hana ilmu. Orang yang hana ilmu, hana hukum agama, yang ke orang jahil. Nah, cik orang walaupun hana hukum agama, tapi ke nafsu hana betul. Nah, cik teroror lagi kan. Karena memang kagibih hidayah oleh Allah. Tapi yang umum je orang hana ilmu, yang biasa gudurut pu yang ke nafsu. Hukum tak biarkan diri dalam jahil, hanya perlu lempingat betul. Tak biarkan diri dalam jahil, yang hukum je dosa raya. Mereka kedi yang tak jahilnya ilmu fardu'in. Yang dalam kitab dalam Tufah jilid 10 hana salah long inan ngepegah meninggalkan belajar ilmu agama ilmu agamanya fardu'in bagi untuk sah sembahyang, untuk sah puasa, yang hukum je kabirah dosa raya. Jadi banyak fikir gak jahil bawa dengku mio kana ilmu dua dosa. Mio jahil tak apa dosa. Malah nak pegang mio jahil hana dosa puma. Haba betul tapi tanya kalau menentai terunan. Haba orang jahil yang kepuma dalam bahasa kita kan jahil makdur. Jahil makdur jahil yang gak anggap motor kepuma. Nah dua boh jahil makdur. Pertama man karuba ahduhu minal Islam. Kedua man nasya'a ba'idan anil ulama. Alhamdulillah masyarakat Aceh ada ulama dua bohnya. Jahil yang kepuma pertama orang yang hampir masa daripada Islam. Mana kawannya nama lah mana lah. Berarti hana orang yang hampir masa dengan Islam. Berarti yang bang ketemu Islam, bang keturi Islam.
Tanya Islam di Aceh ni dalam kitab Rihlah Ibnu Battuta tahun 1925 goknya hotel getamang gesinggah di Pasir hotelnya tak berlaku Islam di Aceh. Tapi disebut dalam kitab Rihlah Ibnu Battuta 2 buah jilid Dubai ya. Goknya gesinggah di Pasir tahun 1925 mudah ingat Saleh 5 tahun 1925 Masehi ke Nigeria berusaha banda. Jadi ketinggai pasal cerita dalam kitab Rihlah Ibnu Battuta yang watanya di pasal raja ke hadiri semain Jumaat, kerja semain Jumaat ke pakai baju jubah, kena turban, nak kadi ke menghukum lagi hukum mazhab Syafi'i yang ceritanya. Artinya mianya tahun 2020 sah, berarti tahun abad ke-14, abad ke-11 dan 14, nyo ke abad ke-20. Berarti beruntun 6 abad yang kau ikut kerana Islam di Aceh. Jadi hana jahil makzul dari orang Aceh kan ni dalam Islam. Agama Islam katanya Aceh agama ada warisi dari Indatu. Kan agama ada pejuang berasa. Jadi cukup trip ke Islam dari nenek-nenek moyang danyo 6 abad kau ikut. Maka masyarakat Aceh naruh dalam urang jahil yang guma'ah. Kedua jahil guma'ah urang yang nasya'a ba'idan anil ulama. Urang yang hidup tumbuh sampai dewasa dalam keadaan jauh daripada ulama. Alhamdulillah di Aceh rata kampung na orang Abud. Malamnya daerah pesisir timur Aceh Timur, Aceh Utara, Biren sampai Topidi, tip kampung na balai pengajian. Kan orang Abud tu balai pengajian nanti kampung, ada hanati kampung tak kemungkinan pasti na, yakin kena. Jadi orang dengar orang Aceh yo hanai damang lang jahil yang gepumah agama. Maka kewajiban belajar ilmu agamanya kewajiban kepada setiap individu bukan kelompok. Kalau lagi semayang manyet murno ya bunyo. Yang semayang saya kena suruh kaji dia nak pergi aja. Ya bu asih bang pakak bu nasah dan penting kau dim nasah le dia duduk kerod. Hanglah kewajiban dengan Tuhan. Miatnya tak cukupkan orang lain hadir bak majlis ilmu, tanya na yang hana mufhum tentang agama tapi handa tim belajar ilmu agama. Sebab fardu in kan fardu kifayah. Yang fardu kifayah dituntut ke kelompok yang penting na orang puput. Kita manyet nak payah mantap kampung nak teman manyet. Nak padang. Tapi menyoyak berat nya mandum payah murno ilmi. Hamada ta prokun islah ji. Ya bu kau mentang. Hanya dah wakili ya bu kajak roh mentang. Oh nak ke menyona kesibukan nak kejadian masa sahabat begah sahabat Nabi nya bagi-bagi watai ya bu. Nya tapi benda puput lagi sahabat puput. Ada sahabat puput. Mesti bagi watai orangnya tak buat roh ni. Karena ilung pelai ilung kerja, minta nafkah. Tinggal lu yak budung kita minta nafkah. Tapi urangnya walau hana yak bud kita mayang. Urang dia hana biasa. Sibuk meminta nafkah tapi hang tin mayang. Jadi bagi watak orangnya mesti gejak ngan yak bud. Kau jangan minta nafkah. Inti malam kita yang mangan pada benar buat jengku. Mana kan nak bud sih. Tinggal gejak gaya yak bud lebih kesempatan kengan minta nafkah. Mesti nak tu lagi yang pijit, nak dia hang empat bud tapi ulang rasa pengajian di belum 3 sang hana yang hana mungkin nyudah tim atau watai dan tim anggap penting masalah agama, insyaallah dengan segala kesibukan apapun kita dah sempatkan diri. Harus tak sempat tak paksakan bersempat untuk dah hadiri majlis ilmu. Karena hadir majlis ilmu di samping sebagai sebuah kewajiban juga menjadi ajang untuk melipat ganda amal kebaikan. Tanya mandum sadar tanya ibadat naik letak. Tapi ngahadir majlis ilmu letak hadis Nabi yang dipegang Nabi pahala berlipat ganda. Ini salah satu cara untuk pula amalan ibadat dengan hadir majlis ilmu. Takkan bakro tilung kunut sembahyang bertur-tur rakaat naik. Tapi ku abud mesti jam tengok perali Nabi dalam hadis. Merupak pahala lagi ada sembahyang daripada rakaat ngenyan mentah. Jadi motivasi tanya ya abud untuk terlipat ganda amal kebaikan. Di samping untuk menggugurkan kewajiban yang dituntut oleh Allah atas setiap orang mukmin. Karena ada bubuh ibadat tanpa ilmu lebih rusak ketimbang betul. Lebih rusak ketimbang betul. Kan dikata lembaga dalam kesempatan bulan Rajabnya dia katanya tak perlu istighfar dan tak perlu tak tuntut ilmu yang merupakan kewajiban atas setiap individu orang. Mudah-mudahan dengan katanya tak tuntut ilmu walau 3 minggu, sebulan 3
menjadi ajang untuk melipat ganda amal kebaikan, dan Allah bergadah jahi yang nak bertanya dengan kagada jahi amal kita nyo lebih berat harapan kepada diterima oleh Allah. Ini udah damang dalam session tanya jawab mah. Jadi nak tanya jawab karena belum pegah tapi ada pegah lain dia. Jadi ini pegah lain Nabi ilmunya perbendaharaan kunci ji bertanya. Karena ada kesempatan kepada orang si mendum itu mayang Haji lain jauh mana haji tak jauh, nah gulai-gulai no yang akan memberi jawaban.